Kita lanjut lagi dalam tuntunan membuat penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke bagian selanjutnya. Kemarin kita sudah habis membahas masalah latar belakang penelitian. Sekarang kita membahas subjudul yang kedua yang ada di bab 1 penelitian, yaitu identifikasi masalah. Nah, sebelumnya saya sudah sering membahas masalah identifikasi masalah ini, karena tahap identifikasi masalah ini adalah tahap yang paling penting, karena tahap ini adalah tahap yang menentukan mudahnya kalian menyusun latar belakang penelitian kalian. Sebelum kita lihat apa isi identifikasi masalah, kalian harus tahu dulu proses identifikasi masalah ini seperti apa. Jadi proses identifikasi masalah ini adalah tahap pertama kali saat kalian ingin membuat penelitian. Bahkan tahap identifikasi masalah ini dimulai saat kalian belum memiliki judul penelitian. Contohnya seperti ini. Jadi saat memasuki semester baru, dosen memberitahukan kepada mahasiswanya, "Oke mahasiswa, sekarang waktunya kalian membuat penelitian, skripsi atau tesis. Silakan minggu depan batas waktu pengumpulan judul." Misalnya seperti itu. Nah, keluar kelas atau setelah dosen mengatakan itu, proses identifikasi masalah pasti berlangsung di otak kalian. Saya ingin meneliti apa ya? Saya ingin mengangkat judul apa ya? Apa ya judul penelitian saya? Itulah tahap identifikasi masalah. Kemudian setelah kalian menemukan judul atau topik penelitian yang ingin diangkat, proses identifikasi masalah ini terus berlangsung nih. Setelah menemukan judul, otak kalian masih melakukan proses identifikasi masalah. Apa yang harus saya tulis di dalam latar belakang? Ada masalah apa ya? Ada fenomena apa ya? Apa ya definisinya? Siapa ya yang pernah melakukan penelitian terkait ini? Dan lain-lain. Jadi intinya identifikasi masalah adalah langkah pertama kali atau proses pertama kali saat kalian ingin membuat penelitian. Walaupun secara tulisan dia di bawahnya latar belakang, bukan berarti dia prosesnya itu kedua setelah latar belakang. Secara tulisan memang dia di bawah latar belakang. Tapi secara proses dia di awal, bahkan sebelum kalian menemukan judul penelitiannya. Kita lihat apa sih isi identifikasi masalah itu seperti yang saya jelaskan barusan. Oke, kita lihat langsung ya. Oke, kita lihat di sini. Subjudulnya 1.2 identifikasi masalah. Ya, tentunya 1.1-nya di atas ini ya latar belakang. Oke, 1.2 identifikasi masalah. Isi dalam identifikasi masalah itu adalah poin-poin ya. Poin-poin seperti ini. Seperti tadi yang saya bilang tuh. Seperti tadi yang saya bilang, prosesnya adalah setelah kalian menemukan judul, proses identifikasi masalah itu saya harus menulis apa ya terkait judul ini, ada fenomena apa ya terkait variabel ini, ada fenomena apa ya terkait konsep ini, ada permasalahan apa ya, siapa yang pernah melakukan penelitian ya, bagaimana kejadiannya, dan lain sebagainya. Nah, isi identifikasi masalah adalah poin-poin terkait hal yang tadi. Seperti A, B, C, jadi dibuat poin-poin, bukan dibuat berupa paragraf. Nanti kalau dibuat berupa paragraf, pembaca bisa salah paham tuh. Karena paragraf yang ada di bawahnya latar belakang itu adalah fokus penelitian. Sedangkan identifikasi masalah ini bukan berupa paragraf, tapi berupa poin-poin. Poin-poin seperti ini. Oke, ini adalah temuan dari proses identifikasi masalah yang dilakukan, yang ditemukan terhadap judul penelitian ini. Inilah identifikasi masalahnya. Oke, kita lihat lagi. Ini bagian B, artinya bagian kedua ya, di bawahnya latar belakang. Ini poin-poin identifikasi masalah. Nah, ini ada 9 poin. Yang tadi ada 10 poin. Dan yang ketiga kita lihat satu lagi, ini juga identifikasi masalah, ada 4 poin. Nah, berapa poin sih yang harus kita tulis di dalam identifikasi masalah? Tidak ada ketentuan, bebas. Yang penting sesuai dengan porsi pada topik penelitian kalian. Karena di awal membuat identifikasi masalah, pasti belum berurutan tuh, masih sana-sini. Nah, sebelum kalian membuat latar belakang, kalian urutkan dulu. Apakah mulai dari permasalahan umum ke khusus, atau apakah dari permasalahan khusus dulu langsung nembak ke permasalahan yang lebih umum. Jadi bisa diurutkan ya, karena wajar, masih acak nih. Namanya poin-poin gitu ya, masih acak, wajar. Tinggal diurutkan kembali. Jadi kenapa saya bilang tadi identifikasi masalah ini merupakan langkah yang paling penting yang menentukan mudahnya kalian membuat latar belakang. Karena poin-poin yang ada di dalam identifikasi masalah ini setelah kalian urutkan apakah umum ke khusus atau khusus ke umum, poin-poin itulah yang kalian kembangkan menjadi 1-2 paragraf. Artinya, 1 poin yang ada di identifikasi masalah, kalian bisa buat menjadi 1 atau 2 paragraf. Begitu juga poin-poin selanjutnya tuh.
Artinya kalau sudah bisa menemukan identifikasi masalah, sudah bisa menentukan, sudah bisa mengurutkan identifikasi masalah, latar belakang kalian jadi simpel, jadi gampang. Lalu bagaimana jika latar belakangnya sudah jadi, tapi ingin membuat identifikasi masalah? Nah, seperti yang saya bilang tadi, secara proses dia memang di awal ya, bahkan sebelum kita menemukan judul. Tapi secara tulisan dia di bawahnya latar belakang. Saya sudah membuat latar belakang, tapi di buku pedoman atau dosen suruh saya buat di bawah latar belakang itu harus ada identifikasi masalah. Nah, gampang. Pola pikirnya tinggal kita balik. Kalau pola pikir tadi adalah identifikasi masalah yang dikembangkan menjadi latar belakang, tapi karena latar belakang kalian sudah jadi dan disuruh membuat identifikasi masalah di bawah latar belakang, maka pola pikirnya kita balik. Maka identifikasi masalah itu berisi poin-poin ringkasan yang ada di latar belakang kalian. Jadi gampang. Apa isinya? Jadi poin-poin itu kalian bisa ambil dari satu paragraf. Satu paragraf ini poinnya apa sih? Susun A, apa poinnya? Atau dua paragraf bisa digabungkan jadi satu poin. Itu tergantung konteks penelitian kalian. Intinya adalah identifikasi masalah ini berupa poin-poin, bukan berupa paragraf. Lalu identifikasi masalah ini secara proses dia di awal, walaupun secara tulisan dia kedua di bawahnya latar belakang, tapi pola pikirnya bisa dibalik. Jika kalian sudah membuat latar belakangnya dulu, berarti identifikasi masalahnya adalah poin-poin ringkasan isi dari latar belakang kalian. Rekomendasi saya buat yang belum mulai menyusun penelitiannya, belum mulai menulis latar belakangnya, yang masih kesulitan membuat latar belakang, kalian buat dulu identifikasi masalah. Silakan buat sebanyak-banyaknya dulu, nanti disortir dan nanti diurutkan. Kalau sudah pasti mudah membuat latar belakang, tinggal poin-poin tadi yang sudah kalian temukan, tinggal dikembangkan menjadi satu atau dua paragraf saja. Semoga bermanfaat, semoga membantu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya tentang tuntunan membuat penelitian di bagian selanjutnya. Assalamualaikum.